Halo semuanya, perkenalkan saya Ersan Triana Rantau dengan NIM G701240076 dari kelas A Praktikum Analisis Farmasi 2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan percobaan 4 dengan judul Identifikasi parasetamol dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip utama dari alat KLT adalah absorpsi dan partisipasi yang didasarkan pada perbedaan afinitas senyawa terhadap dua fase yang berbeda. Fase diam, yang biasanya kita pakai silika gel, berfungsi menahan molekul sampel, sementara fase gerak atau eluen berfungsi mengangkut molekul tersebut ke atas melalui gaya kapiler. Senyawa yang memiliki kemiripan sifat polaritas dengan fase gerak akan bergerak lebih cepat, sedangkan senyawa yang lebih terikat kuat pada fase diam akan tertinggal di bawah KLT. Nilai RF atau retention factor merupakan karakteristik fisikokimia suatu senyawa pada sistem kromatografi tertentu, yang dimana menunjukkan rasio jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut atau eluen. Agar perbandingan RF antara sampel dan baku dianggap valid, keduanya harus diuji pada alat yang sama, menggunakan fase gerak yang sama pula, serta dalam kondisi lingkungan seperti kejenuhan ruang pengembang yang identik untuk meminimalkan variabel pengganggu. Beberapa faktor krusial yang dapat mempengaruhi KLT meliputi ketebalan lapisan fase diam, kejenuhan ruang pengembang atau chamber, suhu dan volume sampel yang ditotolkan. Misalnya, jika chamber tidak jenuh dengan uap pelarut, penguapan eluen pada plat akan terjadi tidak merata, menyebabkan nilai RF menjadi tidak konsisten. Begitu juga dengan kelembapan silika. Silika gel sangat higroskopis sehingga air dari udara dapat menempati sisi aktif silika dan mengubah gaya adsorpsinya. Nilai RF atau retention factor dapat dihitung dengan cara membagi jarak tempuh noda dengan jarak tempuh eluen. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan baku, hal ini menandakan bahwa sampel tersebut memiliki struktur kimia atau sifat polaritas yang berbeda dari zat pembanding, sehingga dapat dipastikan bahwa sampel bukanlah senyawa yang dimaksud atau memiliki identitas sampel yang berbeda dengan sampel baku. Pemilihan sifat polaritas fase gerak sangat menentukan keberhasilan dari pemisahan KLT. Jika fase gerak terlalu polar, semua komponen sampel akan terlarut kuat dan terbawa hingga ke garis depan pelarut, atau RF mendekati 1, sehingga tidak terjadi pemisahan. Sebaliknya, jika terlalu non-polar, gaya dorong eluen tidak cukup untuk kuat mengatasi ikatan sampel dengan fase diam, menyebabkan noda tetap berada di titik penotolan, atau dapat terjadi RF mendekati 0. Keseimbangan polaritas diperlukan agar komponen terdistribusi secara proporsional di sepanjang plat KLT.